Dan kami akan langsung berbincang kali ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistiowati. Prof. Sulis, selamat pagi. Halo Prof, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, baik Prof, ini terkait dengan kepolisian yang menggerebek pusat operasional judi online di Jakarta belum lama ini, tepatnya di Jakarta Barat. Tapi kami ingin dari sisi perspektif hukumnya. Dan mungkin di awal Prof, bagaimana sih melihat posisi hukum Indonesia ketika menjerat ratusan warga negara asing, ada 321 yang melakukan kejahatan siber di wilayah hukum Indonesia nih Prof? Oh ya, sebenarnya kalau terkait itu kita akan berbicara tentang asasnya itu hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia maka bisa dihukum, itu satu. Karena asas yang digunakan adalah asas teritorial, kan gitu. Nah, kalau selama ini para pelaku itu mungkin melihat karena undang-undang kita ini baru, KUHP kita baru ya, mungkin dianggap masa transisi. Kalau menurut saya justru kurang tepat karena di undang-undang atau KUHP kita yang baru ini justru mengatur lebih detail terkait dengan para penyelenggara, pengusaha atau pihak yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Misalnya di pasal 426, pasal 427. Kalau dulu itu kan hukumannya juga sangat ringan dan tidak menjangkau sedetail itu. Terus kita juga ada beberapa pasal yang terkait dengan TPPU pada akhirnya gitu. Artinya jadi nggak ada masalah sebenarnya. Artinya undang-undang kita saat ini menurut saya mengalami kemajuan terkait judi. Sudah cukup kuat artinya ini Prof ya? Ya, mengalami pergerakan yang lebih baik lah setidaknya. Karena ini baru kan, sekaligus uji coba kan untuk pelaksanaan. Karena memang kalau melihat penggerebekan di Hayamuruk itu menunjukkan operasional judi online internasional tuh mengadopsi model organisasi korporasi modern ya. Artinya dia sangat rapi, terus mencakup struktur yang lengkap, ada customer service, ada marketing, ada akunting, ada telemarketing, luar biasa. Artinya kan harus disikapi dengan lebih jelas, lebih tegas gitu. Melihat 321 warga negara asing, kalau hukum kita sudah cukup kuat atau sudah cukup lengkap untuk hal ini. Dalam kasus ini Prof, mana yang lebih didahulukan? Proses pidana perjudiannya atau pelanggaran izin tinggalnya nih Prof? Dua-duanya dong. Kan dalam satu kasus bisa diproses dua-duanya. Gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemudahan akses bebas visa kunjungan kan ya. Gitu kan, yang kemudian disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja dalam gelombang kecil tapi konsisten, kan gitu. Mereka juga sangat berani kan, menggunakan gedung, kamuflase, perkantoran dan segala macam itu kan niat ya. Mens reanya jelas menurut saya gitu. Niatnya sudah jelas di situ artinya ya. Iya, sangat jelas gitu. Kalau untuk status hukum satu-satunya WNI yang ikut ditangkap, kalau terbukti terlibat atau hanya menjadi penghubung, bagaimana nih Prof? Nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan. Jadi siapapun yang ada, itu akan ada penerapan prinsip penyertaan dan di dalam KUHP kita yang baru ada kok di pasal 20, 21. Jadi siapapun dia, nanti kita akan lihat apakah perannya. Apakah mereka melakukan sendiri, apakah yang menyuruh melakukan, turut melakukan, atau menggerakkan orang lain, atau pemberian sarana, ataupun kesempatan. Semua kena bagian. Jadi entah warga negara Indonesia ataupun asing, sepanjang melakukan tindakan itu bersama-sama, akan kena pasal tentang penyertaan seperti itu. Termasuk gedung perkantoran yang menyewakan tempat untuk aktivitas ilegal ini. Kita akan terlihat, kita nanti akan dilihat apakah
bisa dibuktikan, mereka tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, kan nanti digali dalam persidangan. Kalau memang terbukti mereka bekerja sama, sudah pasti kena, kan gitu. Tapi kan kalau seandainya terbukti mereka hanya sewa-menyewa, misal karena perdata biasa, tentu berbeda. Intinya adalah apakah ada keterlibatan langsung mereka, baik sedikit maupun banyak, akan tetap mendapatkan porsi masing-masing. Seperti itu. Ini kan melibatkan lintas negara nih, Prof ya. Dari Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok juga, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja, dan juga Indonesia. Ada kesulitan nggak bagi penegak hukum nanti, terutama dalam menyidangkan kasus kejahatan yang melibatkan banyak negara ini, Prof? Kalau saya pikir untuk saat ini enggak ya, kesulitan pasti ada, tapi kenapa saya sampaikan enggak tuh gini, kerjasama kita dengan negara-negara itu kan kita sepakat memerangi judi ya, bahkan kemarin sebenarnya kenapa kemudian ke Indonesia kan gitu ya, karena di negara lain itu juga sangat gencar untuk Myanmar, terus Kamboja itu kan nekan kan, sehingga kemudian mereka punya alternatif. Tapi saya pikir ketika visi kita sama untuk memberantas judi ini, nggak ada persoalan. Apalagi kan pasti ada kerjasama antar negara kan gitu. Ini kan kejahatan menyeluruh ya, artinya udah internasional kelasnya kan gitu ya. Oke, termasuk juga saat diamankan atau barang bukti di situ ada uang tunai bernilai miliaran rupiah, berangkas, ratusan paspor warga negara asing, laptop, ponsel, personal komputer dan sebagainya. Apakah itu juga harus mengikuti prosedur penyitaan aset milik warga negara asing yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia? Gimana ini? Enggak, ini kan kejadiannya juga di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di Indonesia, jadi mereka tunduk dan patuh pada hukum Indonesia. Jadi nggak perlu seperti itu, karena ini di wilayah Indonesia. Gitu. Hukum yang berlaku, hukum kita. Iya, dan gitu. Kecuali nanti semisal ada beberapa hal lain, itu lain cerita ya. Ini kan kejadiannya di Indonesia, dilakukan di Indonesia meskipun warga negara asing. Seperti saya sampaikan tadi, berdasar asas teritorial, maka dia tunduk pada hukum kita. Nggak ada persoalan kalau menurut saya. Ya, jadi harus tunduk dengan implementasi hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, begitu Prof ya? Iya, benar. Prof, ada kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan perjanjian ekstradisi ini, Prof? Atau mungkin kerjasama ini, gimana sih sebenarnya pendudukan dari masalah ini kalau melihat dari kasus yang sedang terjadi nih? Kalau soal ekstradisi atau enggak, kan pertama ya, kan tidak akan semudah itu ya. Artinya gini, semua akan dilihat secara proporsional dulu, apakah memang mungkin dilakukan atau tidak. Saya percaya bahwa penegak hukum kita nggak akan semudah itu juga, apalagi kasus yang lagi sensitif begini gitu. Itu semua akan dilihat dulu, apakah perlu dilakukan atau tidak kan gitu. Oke, kalau begitu apakah hukuman atau sanksi hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus perjudian seperti ini, sudah optimal sehingga memberikan dampak sosial yang ditimbulkan ini, Prof? Kalau terkait dengan itu, undang-undang kita baru ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, ada progres yang cukup signifikan. Kalau dulu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis itu, hukumannya sedikit, bahkan dendanya sedikit, untuk penyelenggara cuma 25 juta, gitu kan. Kalau sekarang beda, di pasal 426 dan pasal 27 diatur itu, untuk denda penyelenggara itu sampai miliaran. Artinya apa? Dari segi denda itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan kan gitu. Terus saya akan coba lihat lagi untuk penjara pemain, meskipun kalau dulu denda pemain atau peserta 10 juta, sekarang udah 50 juta. Itu kalau dilihat dari pemain atau peserta ya. Artinya apa? Bahwa ini dianggap serius, tidak hanya melanggar ketertiban umum, tapi kejahatan ekonomi dan penyesatan sosial menurut saya. Dan kita yang jelas sudah mengalami kemajuan
di dalam KUHP kita terkait dengan judi ini. Oke, termasuk Begitu. ada tidak Prof prosedur hukum untuk bisa menarik uang negara yang mungkin sudah dicuci oleh sindikat ini ke luar negeri berpindah-pindah ini Prof? Oh, kalau itu kan nanti kita akan berbicara ya, pasti akan melibatkan juga ini ya, PPATK segala macam ya. Artinya gini, kasus ini tidak terbatas pada judi menurut saya, sangat mungkin juga akan menyeret juga tindak pidana pencucian uang, kan gitu. Yeah. Nah, dalam hal ini aliran dana yang ada itu kan harus dibantu koordinasi dengan PPATK, kan gitu. Kalau seandainya memang dibuktikan ternyata memang ada TPPU ya kenapa enggak, maka ada pasal yang beda lagi terkait dengan itu, kan gitu. Jadi ini memang harus ada komprehensif lah gitu. Ini ada pasal juga kok, di pasal 607 KUHP nasional kita itu nanti akan ada pasal-pasal pencegahan dan pemberantasan TPPU dari pasal-pasal yang lama. Jadi ini menurut saya udah ada kemajuan cukup signifikan ya. Jadi polisi dalam hal ini nanti penyidik ya pasti akan bekerja sama harusnya dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Sehingga bisa melakukan aset tracing gitu kan ya. Ke rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat seperti itu. Artinya bisa ditelusuri itu Prof ya. Baik. Ya. Bisa. Ya. Prof, sebelumnya kami berbincang mengenai kenapa kok mereka berani mendirikan kantor untuk pusat operasional di Jakarta walaupun segmentasi pasarnya di luar. Nah, bertanya dari situ apakah sejauh mana sih Prof ternyata mereka berani karena memang dirasa mungkin bagi mereka ada celah hukum yang bisa diakalin lah oleh sindikat-sindikat seperti ini Prof. Gimana? Ya, pertama sih melihat kenapa Indonesia, kenapa Jakarta gitu ya. Memang agak menarik ini. Kalau saya melihat sih pertama itu tadi, bahwa pertama itu kan mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Itu satu. Ini disalahgunakan. Artinya ada kemudahan yang mereka lihat sebagai celah. Kan gitu. Yang kedua, penetrasi internet kita ini bagus. Mungkin mereka menganggap itu cukup bagus ya. Dan keberadaan gedung perkantoran kelas atas itu di kita juga di kawasan bisnis Jakarta bisa memberikan kamuflase yang efektif bagi sebuah operasional perusahaan teknologi fiktif. Kan gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi itu yang kedua. Terus ketiga tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi. Kitab Undang-Undang Pidana kita itu kan baru ya gitu. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya menjadi pertimbangan sesudah mereka mempunyai kedudukan posisi yang lemah ya, karena di Myanmar, di Kamboja itu kan ditekan habis-habisan sama aparat keamanan di situ gitu kan ya. Nah, seperti itu kalau menurut saya ada beberapa faktor memang yang mereka tidak selalu berhitungnya tepat, karena ini meskipun dibilang sebentar juga enggak ya, sekitar 2 bulan ya, dan 2 bulan itu signifikan berbarengan dengan datangnya para turis itu gitu kan, sekitar 2 bulan mereka overstay 1 bulan gitu kan, berarti tepat kan, kan gitu. Oke. Pesan Anda kepada penegak hukum agar pengungkapan kasus itu betul-betul menyeluruh ini Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan kalau memang sudah sedemikian kuat instrumen hukum yang kita miliki? Iya, pertama bahwa penegak hukum harus konsisten, transparan, dan profesional. Kenapa? Ingat saat ini kita krisis ya kepercayaan terhadap para penegak hukum, tapi kita berharap dengan adanya momen penangkapan judi online di Hayam Wuruk ini, setidaknya upaya pengembalian citra aparat itu kembali bisa dimulai kembali, dimaksimalkan kembali dengan cara itu tadi, lebih transparan, terus profesional dan terbuka yang jelas. Masyarakat bisa mengakses sehingga mereka percaya, oh aparat kita memang bekerja dengan maksimal
sehingga memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap para aparat kita, penegak hukum kita. Tidak hanya polisi ya, saya pikir nanti kan ada penuntutan di kejaksaan, terus nanti kan ada persidangan, kan gitu, hakim juga. Artinya semua pihak, para penegak hukum, termasuk juga advokat, tentu saja apapun itu, meskipun dia harus melakukan pembelaan kepada para tersangka ataupun terdakwa, tetapi ada etika dan moral yang ada di situ, kan begitu. Iya. Terima kasih Prof. Sulis untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Prof. Ya. Sehat selalu, Terima Prof. kasih. Selamat pagi. Ya. Pagi. Demikian tadi pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistiowati SH MH. Wawancara Pro 3.